motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat menyedihkan tuh akhlak anak-anak sekarang tuh sebenarnya yang kurang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'm under the protection of Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, the most gracious. Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran. It is he who has taught the Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. He has created man. Dia menciptakan manusia. Allamahul bayan. He has taught him an intelligent speech. Mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. The sun and the moon follow courses exactly compute. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. And the herbs and the trees both like bow in adoration, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. And the firmament has he raised high, and he has set up the balance of justice. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Allah fil mizan, in order that you may not transgress to balance, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. So establish with justice and fall not short in the balance. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam. It is he who has spread out the earth for its creatures, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Therein is fruit and dead palms, producing fats and closing dead. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Wal habbu dzul 'asfi war rayhan. Also corn with its leaves and stalk full fodder and sweet smelling plants. Dan bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Then which of the favors of your Lord will you deny? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
الإنسان من صلصال كالفخار. He created man from sounding like unto poultry. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. وخلق الجن من مارج من نار. And he created jinns from fire free of smoke. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Then which of the favors of your Lord will you deny? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nikmatnya Allah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Dan tidak lupa, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu. Yang terhormat kepada Ustazah Asia dan asatidzah yang kami hormati, dan kepada teman-teman perjuangan yang kami sayangi. Baiklah, pada siang hari ini saya Nabila Nurul Fadilah Kansatalita Saki akan menyampaikan sebuah muhadharah singkat yang berjudul Defeat the Enemy. Ramadan adalah suatu ibadah yang menjadi pelengkap kelima rukun Islam. Tanpa Ramadan, keislaman seseorang tidak sempurna. Dan berbeda dengan ibadah haji yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja. Ramadan memang menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, inilah suatu bentuk ibadah yang mendominasi segala bentuk amalan yang menjadi satu. Ramadan memang istimewa karena momen ini hanya terjadi dalam setahun sekali. Tidak istimewa lagi jika suatu hal sering ditemui dan dilakukan. Ibadah ini tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Allah lah yang akan menilai kualitas Ramadan yang kita lakukan. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan untuk menjalankannya. Mereka adalah hamba Allah yang beriman, yang diperintahkan menjalankan ibadah ini agar menjadi manusia yang bertakwa. Penegasan ini telah difirmankan oleh Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menjalankan ibadah yang berat memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, yang hatinya telah disempati oleh tauhid dan akidah yang mengakar. Hasilnya, mereka sanggup menjalankan ibadah ini secara sempurna. Mereka telah mendominasi berbagai amalan untuk dijadikan dalam suatu waktu, sehingga Ramadan mereka tidak sia-sia. Ibadah Ramadan menjadi sempurna ketika kita juga mampu mengalahkan bisikan sifat dari nafsu kita. Di bulan Ramadan, kita tidak hanya dituntut untuk menahan lapar, haus, dan syahwat semata, tetapi yang lebih berat adalah menjaga setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Mengontrol tiga hal tersebut tidak semudah seperti menahan perut dari terisinya makanan. Butuh perjuangan lebih dan butuh usaha yang ekstra. Penegasan mengenai masalah ini telah diabadikan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya yang artinya,
Siapapun yang tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang tidak senonoh saat berpuasa, maka Allah sama sekali tidak memedulikan puasanya. Jika dahulu Rasulullah berjuang memerangi orang-orang kafir Quraisy, dan jika Muhammad Al-Fatih berperang untuk menaklukkan Konstantinopel, dan jika Izzuddin Al-Qassam memperjuangkan Palestina dari penjajahan Yahudi Israel, dan jika pahlawan nasional mengusir dominasi Belanda dan Jepang di tanah air, maka yang harus kita perangi, kita usir, kita kalahkan, dan kita taklukkan di bulan suci ini adalah musuh-musuh yang bersemayam di dalam diri kita. Dalam diri kita ini ada monster yang berwujud nafsu. Setiap waktu antara waktu yang jahat dengan waktu yang baik selalu bertarung memperebutkan waktu yang dekat untuk membisiki pemilik jiwa tersebut. Seringkali nafsu yang dekat yang mendominasi. Mentalitas dan akhlak mulia benar-benar akan diuji. Kadar keimanan kita benar-benar kita pertaruhkan. Di bulan Ramadan, berbuat baik saja tidaklah cukup. Tapi kita juga harus bisa menahan diri dari berbuat keburukan, sekecil apapun itu. Ibadah kita menjadi sia-sia jika kita tidak mampu mengontrol emosi kita. Jika dalam hari-hari biasa, kita mudah tersulut amarah hanya karena hal yang biasa, di bulan Ramadan, sekuat mungkin kita tahan rasa itu agar tidak terbangun dari tidurnya. Layaknya seekor beruang yang melakukan hibernasi di musim dingin. Di bulan Ramadan, kita tidurkan segala macam emosi yang bisa menghilangkan pahala puasa. Baiklah, sekian ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya Nabila Nurul Fadilah. Saya Kansatalita Saki. Pamit Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second speech will be delivered by our sister Andini and Kalista. Let's listen and see what has to say. Wal barnamij ar-rabi' wa hiya qira'atul ahadits asy-syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustazah ya, dan yang terhormat muslimah kami, dan yang terhormat teman-teman yang kami cintai. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada doa yang insyaallah penuh berkah ini. Salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan muhadharah yang berjudul meninggalkan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Quran surah Maryam ayat 59 sampai 60. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya mereka menyanyiakan salat bukanlah berarti mereka meninggalkan salat secara total, tetapi mereka mengakhiri salat dari waktu-waktunya. Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in berkata, maksudnya ialah tidak mengerjakan salat zuhur hingga datang waktu asar, tidak mengerjakan salat asar hingga datang waktu maghrib, dan tidak mengerjakan salat maghrib hingga datang waktu isya, tidak mengerjakan salat isya hingga datang waktu maghrib, tidak mengerjakan salat subuh hingga terbit matahari. Maka barang siapa yang mati dalam keadaan ini dan tidak taubat, Allah menjanjikannya untuk wai, yaitu sebuah wabarakatuh. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ma bu'itsu liyutamima makarimul akhlaqi. Rawahu Bukhari wal Baihaqi
wa Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Baihaqi dan Ahmad. Faedah hadisnya, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Kedua, Islam sungguh mulia karena telah mengajarkan kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Tiga, akhlak yang mulia termasuk salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah. Al-Hadits Tsani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabun nasi ila Allahi anfa'uhun nas." Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tabrani. Faedah hadis, Allah mencintai manusia bukan hanya dengan kecintaan yang berbeda-beda. Dua di antara orang yang bermanfaat, yang dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ketiga, memberikan manfaat kepada orang lain bukan hanya dilakukan dengan mengerjakan ilmu agama dan berdakwah, tetapi ini bersifat umum, seperti mengerjakan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Al-Hadits Tsalits. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah hadis diajarkan di dalam Islam. Yang kedua, sudah sepantasnya kita pandai menjaga lidah dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat membuat orang lain kafir dan lari dari kita. Yang ketiga, dalam bergaul meskipun dengan orang kafir, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut agar mereka senang dengan agama Islam dan mau masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopefully, what have been delivered can be very useful for all of us. Amin. The most weighted agenda in the reciting the Sirah of the Tabi'in. So that for the princess, let we listen to the queen tell us a story. Time and place, you're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali rasulihi wa khatama anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala man kulli salaka sabilahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Hai ladies, masih semangat gak nih? Ngomong-ngomong, udah pernah dengar belum ceritanya Abdurrahman Al-Ghafiqi? Kalau belum, yuk kita simak ceritanya. Setelah wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, diangkatlah Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah setelahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah meneliti ulang para pemimpin negeri, lalu memakzulkan sebagian dari mereka dan mengangkat penggantinya. Dia mengangkat As-Samah bin Malik Al-Khawlani sebagai pemimpin baru bagi Andalusia dan sekitarnya. Pemimpin baru ini mengadakan perjanjian ke negeri-negeri Andalusia dan mulailah menyelidiki para pembantunya yang berperilaku baik. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya,
masih adakah seorang tabi'in di antara kalian? Mereka pun jawab, masih ada wahai Amir. Ia adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kemudian mereka menyebut tentang pengetahuannya yang luas tentang kitab Allah dan hadis Rasulullah. Pengalamannya di medan jihad, kerinduannya terhadap mati syahid, dan kezuhudannya dari perhiasan dunia. Dia adalah murid dari Abdullah bin Umar Al-Khattab. Asama Al-Khawlani lalu mengundang Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk mengajaknya berbincang-bincang. Namun ternyata Abdurrahman lebih mulia daripada apa yang orang katakan. Dia pun berniat untuk menjadikannya pemimpin Andalusia. Namun Abdurrahman dengan halus menolaknya dan lebih memilih untuk menjadi pendampingnya. Asama lalu berniat untuk pergi menuju negeri-negeri Balkan, yaitu Rumania, Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Turki, dan Yunani. Ia ditemani oleh Abdurrahman dan Asama berniat ingin membuka jalan menuju Konstantinopel. Maka rencana pertama yang ia lakukan adalah menaklukkan kota Narbonne yang terletak di sebelah selatan Prancis. Karena kota tersebut merupakan kota terbesar di daerah Prancis yang bertetangga dengan negara-negara Andalusia. Kaum muslimin kemudian menuju pegunungan Pyrenees yang merupakan rentetan pegunungan antara Prancis dan Andalusia yang memanjang dari Teluk Gascony. Asama dan pasukan kaum muslimin kemudian mengepung kota Narbonne. Duke Octavia, pemimpin kota Narbonne, mengutus beberapa utusan agar memberitakan kepada para raja dan pemimpin mereka bahwasanya mereka sedang dijajah. Maka tidaklah tertinggal dari penduduk Eropa kecuali ikut dalam peperangan ini dan menyumbangkan pasukan sekuatnya. Maka ketika dua pasukan telah saling berhadapan, pecahlah sebuah peperangan yang sangat dahsyat yang belum pernah terukir dalam sejarah. Adapun Asama, maka dia selalu muncul di depan pasukan musuh dimanapun itu. Dia kesana kemari memerangi mereka. Pada saat itulah tiba-tiba sebuah panah melesat mengenai tubuhnya sehingga menewaskannya. Melihat hal itu, kekuatan pasukan kaum muslimin pun melemah dan mereka berpecah belah. Saat itulah Panglima cerdas Abdurrahman Al-Ghafiqi muncul dan memerintahkan pasukannya untuk bergerak mundur agar dapat mengurangi kerugian. Namun, dia masih bertekad kuat untuk menyerang kembali dengan metode yang baru. Setelah Abdurrahman menjadi pemimpin daerah Andalus, beliau segera membangun kepercayaan diri pasukannya dan membekali perasaan mereka dengan kesetiaan dan kekuatan. Abdurrahman Al-Ghafiqi menyiapkan pembekalan dan peperangan yang paling utama. Kemenangan tidak akan terwujud apabila benteng pertahanannya retak dan kerajaan roboh. Dia kemudian pergi dari satu negeri ke negeri lainnya dan memerintahkan untuk mengadukan setiap kezaliman dan memberikan keadilan bagi setiap orang. Abdurrahman Al-Ghafiqi juga mempersiapkan dan menyempurnakan senjata perang, memperbaiki tempat berlindung, membangun benteng pertahanan, dan memperkuat jembatan. Jembatan terbesar yang pernah dia buat adalah jembatan Cordova, yang sampai sekarang menjadi kebanggaan Spanyol. Abdurrahman Al-Ghafiqi mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi perang besar selama 2 tahun. Dia juga meminta bantuan kepada pemimpin Afrika, dan pemimpin Afrika pun mengirimkannya pasukan dari orang-orang terpilih. Kemudian Abdurrahman memerintahkan Utsman bin Nus'ar, seorang panglima di daerah perbatasan, untuk memancing musuh dan mengalihkan perhatian mereka sampai Abdurrahman datang dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya, Utsman adalah laki-laki yang memiliki sifat dengki terhadap setiap pemimpin yang melakukan pekerjaan besar yang dapat membuat popularitas mereka meningkat. Lalu lebih dari itu, dalam serangan sebelumnya ke Prancis, dia berhasil mendapatkan
tawanan perang, yaitu anak Octania yang bernama Minin. Dia adalah gadis yang cantik dan mempesona. Ia menggabungkan antara kecantikan dan kemuliaan sebagai anak raja dan keindahan dengan kemewahan sebagai putri istana. Saat datang perintah dari Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menyerang negeri mertuanya, ia bingung dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia memutuskan untuk menyampaikan berita tentang penyerangan tersebut kepada mertuanya dan menyuruhnya mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Akan tetapi, mata-mata Abdurrahman Al-Ghafiqi selalu mengawasi setiap gerak-geriknya hingga sampailah berita mengenai komunikasinya dengan musuh. Maka segeralah Al-Ghafiqi menyiapkan satu batalion pasukan yang personilnya adalah orang-orang terpilih dan memilih mereka semua untuk melakukan hidup atau mati. Batalion tersebut menyerang markas Utsman secara tiba-tiba. Mengetahui serangannya secara tiba-tiba tersebut, Utsman pun melarikan diri ke pegunungan bersama beberapa pasukan dan istrinya yang cantik. Para batalion tersebut mengepung dan menyerang mereka. Utsman terus berperang membela dirinya dan istrinya sehingga di tubuhnya terdapat banyak sabetan pedang dan tusukan tombak yang tidak terhitung jumlahnya. Namun akhirnya pasukan berhasil mengalahkannya dan memenggal lehernya serta membawa istrinya yang cantik ke hadapan Abdurrahman. Saat wanita itu sampai dan Abdurrahman melihat kecantikannya yang sangat mempesona, kalian tahu apa yang dia lakukan? Abdurrahman hanya menundukkan kepala dan memalingkan wajah serta berkata, kirimkan dia kepada khalifah sebagai hadiah. Masya Allah. Saat bersama Abdurrahman, pasukan kaum muslimin berada di puncak kegemilangan dan kesuksesan. Karena hanya dalam beberapa bulan saja, kaum muslimin dapat menguasai setengah dari wilayah Perancis bagian selatan. Namun, pada 10 terakhir bulan Sya'ban tahun 104 Hijriah, Abdurrahman menyerang kota Poitiers. Di kota tersebut, ia bertemu dengan pasukan Eropa yang dipimpin oleh Charles Martel. Sehingga pecahlah perang yang sangat dahsyat yang dikenal dengan Perang Balat Asy-Syuhada, yang artinya medan para syuhada. Perang tersebut terjadi berhari-hari dan memakan waktu yang sangat-sangat lama. Pada suatu hari, sekelompok pasukan Eropa menyerang tempat perkemahan harta rampasan perang milik kaum muslimin, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Saat itulah tiba-tiba panah-panah melesat menghujani tubuh sang pahlawan Abdurrahman Al-Ghafiqi, sehingga membuatnya mati syahid. Kejadian di hari itu merupakan kejadian yang sangat pilu, yang meninggalkan luka yang cukup dalam yang masih membekas sampai sekarang. Hanya ini dan hanya sampai sini cerita kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jadi seorang hafiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.